Perkenalkan, nama saya Nelvi Oktavianti. Saya adalah guru bahasa Indonesia di instansi SMK Negeri 5 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Simalungun. Hari ini saya akan melaksanakan aksi pembelajaran saya dengan materi cerita pendek. Pertama, IPK-nya adalah di mana siswa mampu menentukan unsur-unsur pembangun cerpen dan menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk itu, marilah kita lihat aksi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini ya kita bisa berkumpul melanjutkan pembelajaran kita ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi semua. Oke, menyanyikan lagu nasional. Silakan Kak Esti, mohon berdiri semua. Ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Periksa dulu absensi kalian. Kartu kerja ada? Izin ya, Bu. Oke. Juli Andreas ada? Christopher? Jaler? Ada, Bu. Ilham? Ada, Bu. Yeski? Ada, Bu. Elma? Ada, Bu. Anandra? Ada, Bu. Egi? Ada, Bu. Fikri? Ada, Bu. Irfan? Ada, Bu. Indra? Ada, Bu. Dede? Ada, Bu. Muhammad Ega? Ada, Bu. Belajar, silakan kalian persiapkan buku, pena, ya alat-alat tulis kalian di atas meja. Silakan kalian periksa diri. Juli di
literasi membaca. Apakah di rumah sering membaca? Sering. Ya, tetap semangat ya untuk belajar ya. Ya. Oke, emojinya Bang Juli. Oke, apakah hari ini ada yang sedang bahagia? Bahagia semua? Bahagia. Tetap semangat ya, walaupun banyak masalah kita tetap semangat ya, menjalankan segala yang ada di depan dan juga untuk belajar kita bisa lebih baik lagi. Ya, selalu tersenyum. Senyum adalah sedekah. Oke. Nah, materi pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang teks cerpen. Eksplanasi. Ya, eksplanasi ya. Nah, coba Rojas, kamu jelaskan eksplanasi pelajaran kita minggu lalu. Kita membahas tentang ekspansi fenomena alam Bu, yang dimana fenomena alam yang kita bahas kemarin itu tentang kebakaran hutan yang merembet ke lahan masyarakat. Oke, dari Christopher, pembelajaran kita minggu lalu tentang teks eksplanasi tentang Fenomena alam. Ya, alam, budaya, sosial, dan ekonomi, baik politik juga ya. Nah, dari 4 itu ada nggak dari kehidupan sehari-hari tentang fenomena itu yang terjadi pada Christopher? Mungkin dari fenomena alam pernah saya terjadi di kebun atau di lahan orang tua kami. Apa yang terjadi? Dari situ kemarin terjadi kebakaran walaupun tidak sempat melebar karena pinggir kebun itu terdapat air. Jadi mudah diantisipasi, bisa disiram langsung. Syukur alhamdulillah ya, tidak seluruh area kebun itu terbakar ya. Bersifat imajinasi ya, karena dia berupa cerita ya. Cerita apa? Nah, lanjut anak ibu, adakah tahu tentang cerita pendek? Ya. Nah, kasih tahu ya, Yeski, Emma. Coba menurut pendapat kamu cerita pendek itu bagaimana konsepnya? Cerita yang menjelaskan suatu kejadian dengan singkat dan padat. Oke, baik ya, itu tentang cerpen. Kemudian, Rojas punya pengalaman membaca cerpen? Cerpen apa yang pernah kamu baca? Tentang ini persahabatan, ya. Pelajaran kita hari ini yang harus Ananda capai adalah pertama, ya, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kemudian yang kedua, ya, yang harus Ananda capai adalah menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Kaidah apa? Kaidah kebahasaan. Ya, next, lanjut. Kemudian, ya, dari pembelajaran kita hari ini tujuannya. Ya, silakan dibaca, Juli. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning berbasis media audiovisual, peserta didik mampu 1. Menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek, dan 2. Menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, oke. Jadi tujuan pembelajaran kita ya melalui kegiatan pembelajaran ini ya dengan menggunakan pendekatan saintifik ya dengan model pembelajaran problem based learning berbasis media ya atau berbantu media audiovisual, peserta didik ya diharapkan mampu ya menentukan unsur pembangun cerita pendek, dan yang kedua menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidahnya. Ya, lanjut. Nah, manfaat pembelajaran ya tidak ada di sini Ibu tuliskan ya. Manfaat dari pembelajaran ini adalah diharapkan kepada Ananda
dalam menciptakan suatu karya. Ya, apa karyanya? Otomatis cerita pendek. Membangun cerpen itu ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Intrinsik itu pertama adalah tema, lalu apa lagi? Iya, latar, alur, dan amanah. Oke, kemudian ekstrinsik itu adalah penilaian dari luar cerpen. Ya, itu bisa dari segi penilaian kehidupan, baik dari bidang agama, politik, ekonomi, ya, moralitas, ya. Jadi itu adalah kita mengkaji cerpen. Lanjut. Nah, struktur cerpen itu ada 5. Kalau abstrak ini sifatnya opsi. Opsi itu bisa ada, bisa tidak. Ya, itu namanya abstrak. Kemudian orientasi itu adalah awal dari cerita itu bagaimana. Ya, kemudian yang komplikasi itu adanya konflik gitu ya. Ada yang tahu? Komplikasi itu artinya apa? Silakan Ustaz. Adanya permasalahan di suatu cerpen. Oke, lanjut. Ada lagi pendapat? Silakan Christopher. Mungkin komplikasi kalau menurut saya tuh ya suatu kejadian atau kejadian yang tidak diinginkan maupun yang baik maupun yang buruk di suatu cerpen tersebut. Jadi di komplikasi ini itulah sebagai sebutlah yang membangun cerita dari cerpen tersebut, yang membuat menarik dari cerita cerpen tersebut. Herma? Komplikasi ini Baik, selanjutnya ya kita akan menonton pembacaan cerpen dengan judul Hadiah Terakhir untuk Ibu. Ya. Pembacaan cerpen Hadiah Terakhir untuk Ibu. Karya Nafita Triputri Hasoni. Namaku Sarah. Aku gadis yang begitu menyayangi sosok ibuku. Kini aku hanya hidup bersama ibu karena ayahku telah pergi meninggalkanku beberapa waktu yang lalu. Waktu itu perasaanku sangat terpukul sekali karena kepergian ayah. Kini perasaan yang sama mulai kembali kepadaku. Aku begitu lemas di ruang tunggu UGD. Ketika mendengar kabar kalau ibu masuk ke rumah sakit, pikiranku begitu campur aduk karena aku tak ingin kejadian yang dulu kembali terulang kepadaku. Mungkin hanya doa yang bisa aku berikan pada ibu demi kesembuhannya. Tiba-tiba pikiranku kembali pada 4 tahun yang lalu, di mana aku menginjak bangku SMA, di saat aku menjadi remaja yang nakal. Berbagai kenakalan aku lakukan, seperti merokok, berbohong, serta pulang larut malam sudah menjadi rutinitasku. Semua itu membuat kedua orang tuaku khawatir padaku. Tak pernah lelah dan bosan mereka menasihatiku. Kesabaran dan perhatiannya begitu mengalir ketika mendidiku. Aku benar-benar tidak tega melihat perjuangan mereka. Banting tulang, bekerja keras yang malang, alhamdulillah. Kalau begitu, bolehkah saya meninggalkan ibu sementara, Dok? Tanyaku lagi. Tentu saja, tinggalkan saja ibumu, biarkan perawat yang menjaganya, jawab dokter itu. Kemudian dokter meninggalkan ruangan. Aku menghampiri ibu dan mencium lembut keningnya.
sambil kuucapkan harapanku padanya. Akan perjalananku ke rumah sakit. Selama di perjalanan, aku tersenyum bahagia dan membayangkan betapa senangnya ibu ketika aku hadiahi kue kesukaannya di hari ibu ini. Tak pernah lupa kesulitan doa senantiasa untuk menjaga dirinya. Seketika, aku terjebak macet. Akhirnya, aku sampai di rumah sakit pukul 22.30. Aku perlahan masuk ke ruangan. Karena lelah akibat perjalanan, aku tertidur di samping ibu. Saat 2 jam kemudian aku terbangun. Dan sedikit terkejut ketika melihat jam di dinding telah menunjukkan pukul 23.30. Aku bergegas menyiapkan kue yang telah aku bawa tadi. Perlahan kutancapkan lilin-lilin di atas kue ini. Aku berharap kesembuhan untuk penyakitmu di lilin yang pertama. Aku berharap kau tahu aku selalu menyayangimu di lilin yang kedua. Di lilin yang jatuh dari mataku. Pukul 00.05, seisi ruangan tampak ikut bersedih. Aku hanya bisa menatap dengan tatapan kosong ketika kulihat wajah ibu menjadi pucat. Aku tak tahu apa yang tengah aku pikirkan. Tiba-tiba, aku menyanyikan lagu untuknya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Mungkin hanya ini yang bisa aku persembahkan untukmu, Bu. Aku tak mampu melanjutkan lagu ini hingga akhir. Hanya air mata yang sanggup menggantikan lirik-lirik lagu itu. Oke, baik. Bisa didengarkan? Ya, Bu. Cerpen ya berjudul Hadiah terakhir untuk ibu. Hadiah terakhir untuk Ibu. Ya, berarti kalian sudah mengamatinya, sudah mendengarkan ya dengan baik tahu. Oke. Tentang apa cerpen ini, Mas? Ucapan terima kasih kepada ibunya. Ucapan Terima kasih untuk ibu. ucapan terima kasih pada ibu. Ada lagi? Pilihan soal ibu dan ingin bertemu dengan Oke, serius. Apa? Ipan? Ya. Ipan. Ya, Ipan. Kalau gimana Ipan? Tersentuh Ipan? Tersentuh Ipan? Pasti katanya di antara kalian ini yang memiliki ibu Ipan ini sudah dari kecil tidak ada ibu. Ya, itu dia. Ya. Jadi ini terasa dengan Ipan bagaimana rasanya tidak ada seorang sosok yang sangat berharga di sampingnya ya. Oke, ya. Kemudian apa saja hal-hal yang terkait terhadap cerpen ini ya? Bagaimana pesan yang kita dapatkan dari cerpen ini? Herman? Pesan dari cerpen ini, kita harus selalu menyayangi dan berbakti kepada kedua orang tua agar kita tidak menyesal nantinya jika kedua orang tua kita sudah tua. Ibu bagikan lagi linknya tentang video yang kita tonton tadi ya. Itu nanti kamu bahas di dalam kelompok kamu. Pertama kamu harus menentukan unsur intrinsiknya dan ekstrinsik
Oke, nah sekarang selanjutnya di dalam kelompok kalian ya, kalian harus menulis ini, mendiskusikan unsur-unsur pembangun cerpen ya. Cerpen apa? Hadiah terakhir untuk ibu ya. Jadi pertama yang kalian tentukan adalah ini unsur intrinsik, ekstrinsiknya apa yang ada saja ya. Kemudian struktur cerpennya. Nah, itu harus ada satu persatu yang harus kalian diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Paham? Oke, harus aktif ya di kelompok ya. Oke, Bu, lihat kerja kamu. Silakan diskusi dulu di dalam kelompok masing-masing. Ya, dengarkan dulu kali. Yang kita kirim lagi ya, Bu. Oke, bagaimana kelompok Erna? Ya. Ya, saling ini amanatnya kamu. Temanya isi keseluruhan pokok cerita itu tentang apa? Kan tadi tentang apa, Nak? Tentang seorang anak ya memberikan sesuatu yang sangat berarti. Bersedih dan merawat ibunya tersebut dengan Oke, baik ya. Jadi itu sudah kalian jelaskan juga dari kelompok Juli struktur teks cerpen. Apa yang sudah? Di bagian evaluasinya tadi kami menemukan bahwa evaluasi seperti ulasan kan, ulang dari kita. Oke, evaluasi ini jika kami menyimpulkan bahwa evaluasinya adalah di cerita tersebut merupakan alur cerita yang cukup menarik, yang dimana terdapat unsur yang dimana cerita tersebut mengandung unsur sedih, gembira juga dan juga ada bagian yang cukup memprihatinkan. Yang pertamanya itu bagian sedihnya yaitu ketika seorang ayah yang sudah meninggal, yang kedua itu pada saat ibunya dengan sakit, dan yang bagian menyenangkan mungkin pada saat merayakan hari ibu, yang dimana anak tersebut memberikan kue hari ibu kepada ibunya yang sedang sakit tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagian yang memprihatinkan itu pada saat seorang anak ini tidak terima dari kenyataan yang dimana dia menjadi nakal dikarenakan ibu dan keluarganya yang sudah mungkin tidak lengkap atau mungkin ibunya yang sedang sakit, dia menjadi terbawa suasana yang akhirnya dia menjadi nakal di sekolah. Itu Bu. Oke, baik ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk semua. Ada kesulitan, Nak? Paham semua kan? Ya, kamu isi tabel yang sudah ada di dalam materi itu. Di pendukungnya adalah mulai kamu tulis ceritanya yang menandakan itu namanya apa, menandakan semangat kita, sama seperti yang kita bahas tadi ya. Penulisnya ya, itu ada hanya 10 menit aja ya. Nah,
Ya, 2 orang ke depan untuk mempresentasikan pekerjaan diskusi. Jadi pertanyaan Eva. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke, saya dari kelompok 2, saya Christopher dan rekan saya. Salam saja jangan lupa. Oke, saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan atau cerpen dari cerpen Kiai Imran dan sepedanya. Di sini kita masuk ke bagian pertama, yaitu unsur intrinsik dari cerita tersebut, dari cerpen tersebut. Yang pertama yaitu tema. Tema di sini kami mendapatkan bahwa Kiai Imran yang sangat sayang pada sepedanya. Itu tema yang kami dapatkan dari cerita tersebut. Yang kedua, penokohan. Kami telah menyimpulkan bahwa penokohan di cerita ini, yang pertama itu sebagai tokoh utama, yaitu bernama Kiai Imran. Yang kedua, sebagai tokoh pembantu, yaitu istrinya sendiri yang bernama Nini Ipat. Oke, kita masuk ke alur cerita. Alur cerita dari cerpen ini adalah ditunjukkan dalam kalimat berikut, yang mana menurut Kiai Imran, saat pacaran dengan Nini Ipat dulu, sepeda itu jadi saksi bisu. Karena pada saat pacaran, sepeda tersebut selalu dibawa. Kiai Imran sudah 10 tahun pensiun. Ia dulu jadi guru di daerah terpencil. Ini bersama dengan Nini Ipat mendiami sebuah rumah di sudut kampung. Kelahiran yang indah dan damai. Kiai Imran dan Nini Ipat dikaruniai 2 orang anak. Kini bermukim di Pulau Jawa. Saban lebaran mereka pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan orang tua dan sanak famili lainnya. Itu merupakan alur cerita dari cerpen Kiai Imran dan sepedanya ini. Yang berikutnya kita masuk pada komplikasinya, yaitu pada saat Kiai Imran ini selalu berusaha untuk mencari dan memperbaiki kembali sepedanya ini, yang dimana sepeda ini sering dicuri, sering dirusaki oleh orang lain yang tidak dikenal. Tetapi dengan tekunnya dan dengan kukuhnya dia selalu memperbaiki dan mencarinya kembali. Saking sayangnya dia terhadap barangnya tersebut. Oke, kita masuk ke bagian evaluasinya. Pada bagian resolusi ini terdapat pada bagian akhirnya Kiai Imran menemukan cara atau menemukan sepedanya kembali saat habis dicuri orang atau saat dirusaki orang. Dia tahu cara memperbaikinya. Itu bagian dari resolusi tersebut. Yang terakhir, koda ini atau penyampaian terakhirnya adalah kita sebagai umat manusia, seperti yang tadi, kita sebagai umat manusia selalu mempunyai barang atau mungkin orang lain yang kita sayangi, seperti kita menyayangi barang tersebut. Jadi saat dia hilang, pasti kita merasa sedih, seperti Kiai Imran ini. Mungkin itu yang bisa sampai. Bila membuatkan, tolong rekannya diajak berkomunikasi ataupun bergantian dalam menyampaikan pembelajaran yang mau disampaikan. Jadi kami terima kasih. Oke, ada saran yang lain dari kelompok lain atau kritik mungkin? Kami terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan saran sedikit kepada Dr. dan Ilham dari kelompok 2 mengenai pemaparan materi yang tadi telah dilaksanakan. Bolehkah sedikit pelan dan tidak bertele-tele? Jadi dari uraian tersebut kami tidak mendapatkan poin penting dari uraian kalian tadi. Ada lagi? Jika sudah tidak ada tanggapan, boleh kami perbaiki. Ega, apa komentar kamu Ega? Oke, yang tadi koda apa kamu belum ketemu, silakan kamu lengkapi dulu. Oke. Kasih waktu. Nah, aksaranya tidak ketemu, silakan dilengkapi Bang Indi Rojas. Ya, dilengkapi. Nah, disalin ke LKPD-nya ya. Disalin ke sini Bang. Yang sudah coret-coret tadi, biar tidak banyak coretan, di sini disalin. Oke. Inti atau Ya, kesimpulan. Inti atau kesimpulan dari pelajaran hari ini. Yang pertama kita membahas pembahasannya itu tentang cerpen atau cerita
cerita pendek, di mana intinya adalah kita sebagai warga Indonesia yang pastinya menganut bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, karena cerpen ini merupakan suatu sastra atau seni bahasa Indonesia yang sangat-sangat mungkin populer di Indonesia di kalangan masyarakat, baik dari umur belasan atau orang tua ataupun remaja mungkin masih menikmati cerita cerpen tersebut. Seperti contohnya yaitu Meren Kundang, atau cerpen tentang bawang putih dan bawang merah, atau cerpen-cerpen yang tadi sudah kita bahas. Itu merupakan salah satu seni budaya atau termasuk seni bahasa yang terdapat di Indonesia ini. Marilah kita sama-sama untuk selalu penting baik dari struktur, unsur, kaidah kebahasaan maupun koda dari suatu cerita cerpen tersebut. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari terima kasih. Oke, tangan Jadi saya akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai cerpen ya, cerita pendek. Dari pembelajaran pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa cerpen itu terdapat unsur instruksinya dan ekstensinya, serta kita dapat juga menjelaskan apa itu struktur cerpen yang terdiri dari abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, serta resolusinya. Dan kita dapat juga menguraikan dari berbagai jenis itu kepada teks yang telah kita latih tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Ya, oke. Jadi pembelajaran kita hari ini begitu luar biasa ya mengenai cerpen. Itu ke depan jika ada 5 tahun yang lalu ada kakak kelas kamu mengikuti kompetisi menulis cerpen, tapi sangat disayangi harus berjuang kembali gitu ya. Jadi sukses yang tertunda. Begitu semangatnya beliau, jadi ingat Ibu Cynthia namanya ya, mengikuti kompetensi menulis cerpen. Nah, sebelum kita menulis minggu depan ya, otomatis kita harus paham dulu dengan konsep cerpen itu ya. Harus kita tentukan dulu kerangkanya. Kerangkanya apa Bu? Yang pertama adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Kemudian struktur dari teks cerpen itu apa? Ya ini ada 5 tahapan dari abstrak sampai resolusi, dan ada yang terakhir sebenarnya kode. Ya, mungkin tidak tertuliskan tapi tidak apa-apa. Jadi kita pelajari lagi. Silakan kamu baca lagi di rumah untuk konsep dari sebuah cerpen ini ya. Jadi unsur intrinsik, amanat dari cerpen itu sudah kamu cari tadi ya di dalam cerpen yang kita dengarkan, berupa hadiah terakhir dari untuk hadiah terakhir untuk Ibu. Kemudian yang kedua Imron dan sepedanya. ya, Imron dan sepedanya ya, itu dari kisah-kisah pengalaman penulis untuk membuatkan sebuah cerita. Harapan Ibu anak Ibu juga seperti itu ya, bisa menulis cerpen, memahami bacaan cerpen ya. Oke, jadi itu ya. Lanjut refleksi, boleh silakan Erma. Itu ya kesimpulan yang sudah Ibu sampaikan. Dan materi cerpen hari ini, mendengar cerita Ibu tentang Kak Cynthia tadi membuat saya termotivasi untuk mungkin ikut lomba membuat cerpen. Saya akan pelajari lagi seperti apa cerpen ini dari struktur dan kerangkanya tadi. Mohon bimbingannya Ibu, semoga bisa seperti Kak Cynthia ikut lomba untuk ke jenjang selanjutnya. Dari pembelajaran cerpen ini, dari konsep tadi ya, anak-anak Ibu juga termotivasi lah untuk mengikuti kompetensi ya, beberapa lomba-lomba menulis cerpen ya. Nah, ini harapan Ibu dengan karya ya, kita melihat satu bidang tadi emoji senyum, ya terbayanglah kita ya apa yang terjadi dalam hidup kita, ya bagaimana kisah sedih kita, kisah kisah kebahagiaan kita dalam hidup ini, ya seperti kamu lihat salah satunya adalah Andrea Mirata, pencipta
penulis cerpen Laskar Pelangi. Nah, dari beberapa novel yang sudah ditulisnya itu cerita panjang kalau novel ya. Kalau cerpen ini cuma singkat saja. Ya kan tadi sudah Ibu katakan ada tokohnya, ada kesan tunggalnya. Ya, cerpen itu banyak sekali digemari oleh orang karena ceritanya cepat. Bisa kita tahu kisah cerita orientasinya bagaimana, kemudian bagaimana penyelesaian cerita itu kita sebentar beda dengan novel. Nah, jadi harapan Ibu ya, terkadang kita juga mengasah diri kita. Apakah anak Ibu di sini sudah menulis buku harian? Diari. Diari. Maaf. Diari. Ada Bu. Nah, itu siapa tahu terinspirasi dari diari ya. Ya Bu. Nah, saking asiknya nanti kamu menjadi sebuah karya menurut saya ya. Oke. Baik ya Nak. Ya, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Nah, minggu depan ya apa yang kita sudah pahami konsep kita hari ini kita lanjutkan untuk menulis cerpen. Jadi pikirkan pengalaman hidup kamu yang paling menarik itu apa yang ingin kamu ceritakan ya. Ya Bu. Oke, silakan dihayal-hayali dulu kan kalau cerpen itu kan imajinasi kita bermain ya. Oke, baik. Kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Silakan kursi bangkunya nanti dirapikan sebelum kamu pulang ya. Nah, tolong itu nanti ya. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini. Oke, silakan ketua kelas. Bersiap. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.